Satu jalan. Ada penari, cakep-cakep. Apalagi yang depan. Mirip penyanyi dangdut loh. Sana ya? Tak boleh sana. Hah? Biasa, saya itu kan orangnya suka berbagi. Begitu ada penari-penari gini udah nggak sabar, nggak tega berbagi. Tuh, nggak tega rasa sesama seniman. Pemirsa, tiba-tiba penari-penari yang cantik-cantik ini sudah berubah seperti anak-anak genderuwo. Aduh, pemirsa, untung saya ngasihnya recehan. Biasanya kan kalau saya bagi kalau minimal kan 1 miliar. Mas, aku capek banget ini. Ya, habis nari-nari. Ya. Sama teman-temannya. Perempuan tadi lihat cantik-cantik. Nah, kan aku nggak tega. Saya mau nyawer pakai duit, ternyata udah berubah jadi cowok. Gimana nih Pak ceritanya? Tarian tadi tarian apa ya? Tarian tadi bermula dari namanya reok kendang aslinya Mas Dipol, tetapi karena ini zaman maju dikreasi menjadi tarian seperti itu tadi. Tarian magang reok. Itu tadi semula adalah reok kendang. Kalau reok kendang itu adalah tarian asli Tulungagung. Sebagai prajuritnya zaman dulu prajurit perang itu dibentuk seperti itu. Nah, Tulungagung kan dikenal sebagai Bumi Reco Pentung nih. Apa latar belakangnya kok dinamakan Bumi Reco Pentung? Sebetulnya begini, Tulungagung itu setiap pintu masuk dari arah utara, dari arah barat, timur, selatan itu pasti ada reco, namanya itu sebetulnya arca Dwara Pala. Dari arah utara, selatan, timur maupun masuk barat. Kota. Itu maknanya adalah Dwara Pala itu penjaga pintu. Iya, di museum ini juga ada. Nanti bisa kita perlihatkan. Luar biasa nih Mbak. Rizal udah nggak sabar ingin Iya, kerasa Mas aura-auranya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia KIB, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Risa Saraswati dan Pak Gatot akan menelusuri wisata-wisata budaya-budaya maupun mitos-mitos atau misteri yang ada sekitar Tulungagung yang sangat indah ini. Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan. Semua patung Dwara Pala tadi yang Dwara Pala. Ya. Ini pemirsa Mr. Tukul Jalan nanti yang dinamakan Dwara Pala ini. Mbak Elsa, di antara ini yang kuat mana yang energinya Pak? Ini sama ini. Yang ini. Paling lama ini. Ya karena mungkin patung itu hanya sebuah simbol ya Mas ya. Tapi di balik itu yang sejarahnya, terus yang menjaganya gitu. Karena dibikinnya pun pada saat dibikin itu sudah kayak ditentuin gitu. Ini yang jaga siapa gitu. Pernah nggak patung ini menimbulkan kejadian mistis itu yang pernah terjadi atau orang yang jaga atau orang pernah ngalami apa yang berkunjung ke sini? Ya kadang-kadang namanya benda-benda cagar budaya yang ada di sini dan Pak Elsa tadi menyebutkan bahwa masih ada penunggu-penunggu ya kadang-kadang masih ada berita-berita mistis tentang benda-benda yang ada di museum. Misalnya apa? Misalnya? Ya mungkin ada suara-suara kalau malam hari seperti itu. Kalau boleh tahu kira-kira dibuatnya dari zaman kapan ya Pak? Dibuatnya? Ini yang zaman Mojopahit, jadi peninggalan Majapahit. Memang kelihatan ya, kayak ada isinya ya, energinya kuat. Iya kuat. Lebih apa ya? Lebih pengap Mas kalau ketemu sesuatu yang. Ini di belakang ini apa nih Mbak? Ini di belakang ini apa nih? Kok kayaknya di. Saya sih ngeliat yang tinggi. Aduh.
nggak cuma satu Mas, tapi di beberapa sudut ruangan ini juga semuanya ada gitu kali ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya mereka tidak tinggal di sini, mereka tidak menempati di sini, tapi karena kita datang dan energinya, Mas. Iya, sebenarnya mereka memang menjaga kota ini. Pak, lah kalau ini bisa melihat flashback pembuatan patung ini nggak dulunya? Kenapa tiba-tiba dari yang dulu menemukan harus patung seperti ini yang dibikin? Sebenarnya ini kalau saya lihat Mas, ini seperti membangun simbol-simbol gitu. Betul, ini simbol dari jadi pada saat itu di hutan ini ada sosok, nggak tahu saya sebutnya apa ya, cuman bentuknya sih seperti raksasa atau apa, dibuatkanlah dan sosok itu menjaga hutan di sekitar itu, dibuatkan arca seperti itu dan itu sebagai simbol. Jadi kalau diletakkan di depan kerajaan atau apa, seolah si sosok besar itu menjaga gitu Mas. Dan tapi Mas, bila dibuat simbol seperti itu bisa menjadi apa ya? Karena mereka kan saya nggak tahu hidupnya mungkin lama gitu, lebih lama dari kita. Jadi kalau misalkan ada sosok arca seperti ini di tempat apa, dengan hanya melihat sosok ini atau mungkin mengajak berkomunikasi, sosok yang seperti ini akan datang. Sejarah panjang Tulungagung tak terlepas dari pengaruh kejayaan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dahulu, salah satu kabupaten di Jawa Timur ini merupakan wilayah suci dari kehidupan Majapahit. Terbukti pintu masuk di 4 penjuru angin wilayah penghasil marmer terbesar di Indonesia ini dijaga sepasang arca berbentuk raksasa jongkok, bermata melotot dengan taring keluar lengkap dengan sebuah gada. Arca inilah yang tersohor dikenal sebagai Dua Rapala. Manifestasi dari bentuk patung ini adalah simbol penjaga gaib penghadang kekuatan negatif yang memasuki bumi Tulungagung. Adapun senjata gada di tangan bermakna sebagai penghancur kegelapan yang sewaktu-waktu datang mengancam. Tak heran Dua Rapala yang dikenal sebagai Reco Pentung ini melekat sebagai citra Tulungagung sekaligus menyatu dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Selama ratusan tahun, simbol magis yang syarat akan muatan spiritual ini dijaga dan dilestarikan. Realitas itu dapat kita lihat di selatan pusat kota Tulungagung, tepatnya di kawasan Pantai Indah Popoh. Di areal seluas 3 hektar ini berdiri bangunan monumental berupa patung arca pentung berjumlah 2.898 buah. Kawasan bernama Reco Sewu ini dibangun sejak tahun 1986 oleh seorang putra Tulungagung almarhum Sumiran Karsodiwiryo. Beliau merupakan pengusaha rokok bermerek Reco Pentung yang pernah merajai pasar Jawa Timur pada dasawarsa 90-an. Konon, ilham membangun kawasan Reco Sewu ini merupakan buah dari kesuksesan itu. Tabir misteri pun terasa jelas kentara. Ketika memasuki pintu gerbang tempat ini, ribuan pasang mata dari dimensi lain seolah memperhatikan gerak-gerik yang datang. Peristiwa di luar nalar pun juga kerap terjadi. Misalnya saja penampakan sosok perempuan misterius. Kalau yang di sini tuh yang pertama itu suara, terus waktu saya itu siram-siram bunga, ya taman di lokasi makam itu tadi, kurang lebih ya jam 6. Saya mulai kerja itu jam 5 pagi, itu muncul itu mungkin jam 6 lah. Suara itu muncul, terus saya cari, saya penasaran dulu kok tidak ada. Ternyata adanya cuma suara itu tadi. Kalau manggilnya itu kayaknya tuh nggak jelas, cuma itu kalau orang Jawanya tuh gitu. Satu hal yang unik adalah segala hal yang berhubungan dengan padepokan ini berunsur angka 9. Misalnya saja gapura susun berjumlah 9 buah, arca terbesar berukuran 9 meter, dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan bilangan 9. Ada tautan apa angka 9 dengan padepokan Reco Sewu ini? Untuk menjawab misteri itu, kita ikuti penelusuran Rizka bersama Mr. I berikut ini. Mr. I, kayaknya di sini rasanya lebih lain dari yang tadi di bawah ya? Ya. Ini di sini sekarang ada sosok setinggi kakinya itu
Dia benar-benar berdiri di situ. Setinggi itu? Ya, setinggi kakinya Arca itu. Ya. Nah, dia berdiri. Sebenarnya sih yang sosok besar ini dia nggak terlalu bermasalah. Cuma sosok-sosok yang nangkring di atas patung-patung itu, dia merasa terganggu. Sosoknya kecil-kecil, bentuknya seperti orang Cibulu segini, ada taring-taringnya gitu. Ada taring-taringnya juga? Ada taringnya juga. Nah, itu sosok-sosok yang nangkring-nangkring semua di atas patungnya, di samping. Itu sekitar ada 20-an gitu. Ini saya merasakan ini sepertinya ketarik yang sama makhluk yang besar ini. Dia mungkin ingin mengatakan sesuatu. Ini sosok yang besar tadi ini menarik saya. Kalian masuk ke sini, ya kalau saya nggak masalah. Tapi sosok-sosok yang ada di sekeliling kalian ini yang membuat aura-aura negatif semua. Jadi sosok aura-aura negatif yang di sekeliling lokasi ini mulai berdatangan semua. Iya. Tujuannya memanfaatkan siapapun yang datang ke sini. Jadi kadang orang masuk ke sini kalau tujuannya kurang jelas, ini sosok yang dari luar yang masuk, yang akan mengganggu.